Oke, selamat siang brother and sister. Di depan saya ada bohlam juga ya, tipe Kri. Tipe Kri XHP 50 tanpa kipas. Jadi ada orang yang menginginkan, saya nggak mau ada kipas ya, tidak mau ada kipas, jadi tidak ada komponen bergerak ya. Biasanya kan LED selalu ada kipas ya. Kipas itu katanya bisa rusak, bisa segala macam ya. Memang sih namanya juga kipas angin ya, namanya kipas angin berputar kotor ya, Anda wajib bersihkan ya. Diceklah setidaknya 2-3 bulan sekali, sama seperti Anda nyuci AC juga kan, kalau udah kotor ya kipasnya segala macam, evaporatornya kan nggak dingin. Sama seperti Anda punya kipas angin di rumah, kalau yang sering pakai kipas angin kan Anda tahu sendiri, muter terus, bilah-bilahnya itu nempel debu ya, membuat putarannya tidak kencang karena dia berat jadinya, dan karena banyak debu nempel jadi dia tidak bisa meniup. Walaupun dia berputar dia nggak bisa niup karena kan ini kan ada bilah-bilahnya ya. Bilah-bilahnya ini kan hukum Bernoulli sebenarnya ya. Eh, Kipas angin kenapa bilahnya lurus begitu, nah apa, miring begini, karena supaya ada perbedaan tekanan ya, hukum Bernoulli, jadi supaya dia bisa niup. Nah karena sudah sering mutar, yang melengkung ini jadi rata, debu nempel di situ, jadi Bernoullinya, efek Bernoullinya hilang, makanya kipasnya tetap muter tapi tiupannya tidak ada. Itu sama seperti terjadi di AC rumah Anda ya, dia tetap muter dikencengin tapi nggak bisa, tiup anginnya nggak bisa kenceng karena kotor, karena hukum Bernoullinya hilang ya. Oke, kita bahas langsung mengenai eh, LED ini ya, tanpa apa ini. Jadi kita bahas langsung ya, LED ini tanpa kipas ya, tanpa kipas angin. Saya cuma punya dua tipe ini, H11 dengan H4. H11 itu turunannya bisa H16, H8, H9. Jadi bisa buat fog lamp, bisa buat headlamp. Fog lampnya kalau Toyota H16, kalau Honda H8 ya. Jadi bisa pakai turunan ininya. Nah ini saya sudah ukur, ini realnya 20 watt. Ini juga, ini tipe H4 juga sama 20 watt juga ya. Jadi bohlam ini didesain untuk 20 watt. Bohlam ini bisa di-upgrade kemudian hari. Anda bisa upgrade adalah drivernya. Ya, drivernya. Di luar itu chip kalau mati bisa di reflow, apa bisa diganti. Kita bisa ngerjakan ya, tapi memang perlu makan waktu ya, nggak cepet bro. Anggap aja seperti Anda operasi ya, tidak cepet karena kita harus membongkar semuanya terus dirakit kembali gitu ya. Nah, yang versi saya jual ini adalah ininya semua full CNC ya. Dudukan ininya CNC, drivernya juga dari aluminium. Jadi ada yang beredar di pasaran, mereknya berbeda sebenarnya tapi fisiknya sama. Ininya dudukannya dari plastik ya, dari plastik. Ininya juga dari plastik hitam, tapi punya saya adalah full CNC ya. Bahannya full CNC, dan jangan lupa kalau versi ini harus dibuka nih, Anda baca di sini ya. Jadi sudah pasang dengan benar, ini harus dibuka karena dia tidak ada tidak ada kipas, jadi pendinginannya ya mengandalkan ini gitu ya. Ini harus dibuka ya. Yang tipe H4 juga sama. Nah, yang tipe H4 ini agak unik ya. Anda kalau beli di online shop, Tokopedia, Shopee, Anda beli, Anda pasang pasti gagal. Kenapa? Karena H4 yang beredar di Indonesia itu, di online shop itu salah ya, nggak fokus. Untuk penonton, untuk customer, untuk follower ya, subscriber, follower, pernah nggak Anda beli tipe ini terus Anda pasang di mobil Anda, high beamnya katanya ke atas pohon ya. Itu masalahnya ya. Bohlam ini yang saya jual tidak seperti itu ya. Low beamnya, cut off-nya lebih bagus ya, high beamnya juga lebih sempurna lah, saya berani jamin. Anda beli di saya sudah kalibrasi, saya sudah settingin, saya udah bikinin, tinggal Anda install ya, adjust sedikit lah ya. Anda install tinggal dioprek-oprek sedikit, adjust sedikit, karena
sebelum dikirim udah kita atur sedemikian rupa jadi supaya nanti barang sampai tinggal Anda pasang ya. Ini juga sama 20 watt ya, 20 watt low dan high. Jadi low, jadi ini tipe sorotan atas bawah ya. Dua chip XHP 50, dua chip sorotan atas bawah. Jadi untuk satu chip low beam, satu chip untuk high beam. Ini low beam, ini high beam. Ya, pada saat low beam ini 10 watt nyala, pada saat high beam dua-duanya akan nyala adalah 20 watt. Oh sorry, low beamnya 12 watt, high beamnya 20 watt. Bohlam ini bisa di-upgrade bro. Bisa di-upgrade ya. Yang di-upgrade adalah drivernya. Tentu Anda harus menambah biaya untuk ganti driver ya. Nah, bohlam ini saya jual di Bukalapak, Tokopedia, di Shopee, sudah dikalibrasi, jadi Anda nggak perlu khawatir soal hasil outputnya ya. Sinarnya saya jamin akan bagus, setidaknya lebih maksimal lah dibandingkan yang tidak dikalibrasi ya. Ada orang bingung kalibrasi apa sih si Jungki ngomong kalibrasi, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya gini, Anda beli udah tinggal terima beres, tinggal pasang. Saya berharap cut off-nya bagus, fokusnya bagus, tidak buyar, tidak glare kemana-mana, intinya itu ya. Dan LED ini full adjustable 360 derajat maju dan mundur ya. LED ini 360 derajat maju dan mundur. Jadi H4 ini akan kita buat seperti LED yang ini juga 360 derajat. Kalau ini hanya bisa 360 derajat diputar, yang ini akan kita buat 360 derajat diputar ya, bisa diputar dan maju mundur ya, akan kita buat seperti itu. Jadi Anda tinggal pasang saja. Tinggal penyesuaian sedikit, selesai. Ya. Oke, kita akan demokan di sini wattnya ya. Nah, saya agak sulit juga ya mengukur luxnya karena kan biasanya bohlam saya taruh di sini. Tingginya juga kita sudah ukur berapa kira-kira ya untuk diarahkan ke luxmeter. Yang jadi masalah adalah kan ini kan tinggi ya, karena ada ininya. Jadi kita cara pengukurannya bagaimana ya? Ya begini, jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas ya, karena dia lebih tinggi. Nah kita mau tekuk juga masih tinggi, jadi nggak efisien. Jadi tipe ini tidak bisa dibandingkan outputnya dengan yang versi kipas, karena versi kipas kan kita taruh di sini dia pendek, bro. Ya. Kita taruh di sini dia pendek, ya, pendek. Nah, ini kita bisa ukur berapa luxnya. Sedangkan kan ini tinggi. Jadi versi ini tidak bisa dibandingkan atau disandingkan secara langsung dengan versi yang kipas. Ya, yang kipas ini contohnya H4 menghasilkan 2200 yang H4-nya ya. Kalau yang single dimnya menghasilkan maksimal 2500 lux. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara langsung face to face antara yang versi Cooper Belt dengan versi yang kipas. Karena beda tinggi rendahnya ya. Jadi kita mungkin ngukurnya ya akan tetap begini juga ya, tapi hasilnya tidak real sebanding dengan yang kipas ya, karena tinggi rendahnya berbeda ya. Kita akan demokan. Oh ya, ini 6000 Kelvin bro, jadi bawaan pabrik ya. 6000 Kelvin. Kita tidak silo banget ya, saya ngomong dulu, kita tidak menjual yang versi warm white 3000K 4000. Di kemudian hari kita akan jual ya. Kita sebenarnya sih bisa, cuman ya itu jatuh harganya lebih mahal. Nah, customer keberatan nggak untuk menambah biaya itu gitu ya. Kalau keberatan ya nggak bisa, karena kita dari pabrik hanya menyediakan 6000 ya. Sebenarnya sih saya sih bisa, cuman ya itu harus menambah biaya untuk ganti chip. Jadi kalau untuk satu pasang Anda harus beli 4 chip, nah itu harganya lumayan gitu ya. Oke, kita akan coba versi Cooper Belt ya. Jadi Cooper Belt itu diukur begini ya, luxnya adalah berapa. Anda bisa lihat sendiri 1800 luxnya ya. 1800 lux ini adalah 20 watt. 20 wattnya Cooper Belt 18,6 ya, 20 wattnya dia adalah 1800. Jadi 1 watt itu mewakili 100 lux ya. Tapi hasil 1800 itu tidak bisa dibandingkan dengan yang versi
kipas karena yaitu ini tinggi sedangkan kipas kan pendek. Jadi beda hasilnya ya. Ini yang versi H11, H16, H8, H9 ya. Nah, sekarang kita akan mengukur yang versi H4. Nah, H4-nya sendiri menghasilkan 2500 luxnya. 2450 luxnya. Ya, ini adalah 14 watt. Ya, low beamnya 14 watt. Mencapai 2400 luxnya. Ya, jadi lumayan sebenarnya. Cuman hasil ini tidak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas karena dia pendek, karena ini dia tinggi gitu ya. Nah, kita akan tadi kan adalah versi low beam ya. Low beamnya itu menghasilkan 2400. Nah, wattnya adalah 14. Nah, sekarang kita akan mencoba high beamnya. Nah, ini adalah high beamnya. High beamnya 21,5 wattnya. Ya, high beamnya itu menghasilkan 2000 berapa tuh? 2000 lux ya. High beamnya 2000 lux. Nah, ininya posisinya di sini ya. Ini 2000 lux. Ini untuk high beamnya, chipnya. Sedangkan chip low beamnya 1800 ya. Jadi lumayan nih Bolam, terus terang ya, Cree XHP. Dan yang pasti saya berharap dari sini adalah ini umurnya panjang bro. Karena kenapa ya? Karena dia tidak ada komponen bergerak ya. Tidak ada komponen bergerak ya. Bisa dipakai seumur 5-6 tahun mungkin kayaknya bisa nih, lebih ya, 7 tahun mungkin ya. Anda udah keburu jual mobil, ini masih bagus karena ya itu nggak ada komponen bergerak. Karena LED zaman sekarang kan semua pakai kipas mati, LED mati pasti ya, kecuali Cree saya sudah coba ya. Kalau LED zaman sekarang yang CSP yang high power seperti DHP, F3, F5, P730, Automax, kipas nggak ada, LED mati pasti bro. Kalau Anda nggak percaya, Anda matiin kipasnya, Anda coba nyalain ya. Jadi jantungnya itu adalah di kipas mati, LED-nya pasti mati, meredup lama-lama. Kalau nggak mati dia meredup ya. Jadi nyawanya LED itu di kipas. Nah, kalau ini versi Cooper Belt ya, jadi tanpa kipas sebenarnya ya. Tapi memang LED yang dengan kipas juga masih perlu dibutuhkan ya. Lebih terang sebenarnya karena ya pendinginannya kipas. Tapi kalau yang begini-begini ya lebih awet ya. Oke, saya sedikit ulang review ya. Jadi ini LED berbeda dengan yang dijual di online shop. Saya nggak tahu ada juga nggak yang tipe begini. Saya jualnya versi yang dudukannya juga dari aluminium ya, drivernya dari aluminium. Nah, kalau yang untuk H4-nya ini kita punya versi full adjustable ya, bisa diputar 360 derajat maju dan mundur. Jadi Anda nggak perlu khawatir, settingannya pasti pas ya, maju dan mundur. Semua Cooper Belt sama, drivernya juga dari aluminium. Untuk H4 Anda jangan pernah beli di online shop toko lain karena kenapa? Itu tidak dikalibrasi karena fokusnya bakal kabur. Daripada Anda nyesel beli harga mahal, mendingan beli yang sudah kita setting harga sedikit tapi Anda puas gitu ya. Jangan sampai Anda berpikir begini, wah titip jual deh, atau saya mau jual atau suruh saya tukar tambah, saya tidak bisa tukar tambah karena banyak juga yang minta tukar tambah. Saya tidak terima karena LED yang punya Anda itu kan pasti saya mesti jual lagi dong. Nah, jualnya lagi gimana cara jualnya kalau nggak bagus gitu ya. Jadi saya juga nggak mau menyesatkan customer yang beli. Jadi saya mau berharap kalau Anda beli dengan saya berharap Anda puas, tidak ada istilah kecewa ya. Seperti itu. Oke, jika Anda mau order bolam ini silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda order melalui Bukalapak ya. Bukalapak nanti saya kasih link deskripsinya di bawah. Tokopedia Anda tinggal langsung cari reseller Juragan Lampu, itu dijual oleh reseller kita, atau di Shopee nanti saya kasih linknya di bawah ya. Sebagai penutup saya akan kasih lihat sinarnya ya. Ini di fog lamp Toyota. Sebenarnya kenapa saya videokan fog lamp Toyota ya, karena di depan saya ada fog lamp Toyota. Sebenarnya saya juga ada fog lamp Mitsubishi Expander, fog lamp Pajero. Karena Toyota ini semua Toyota pakai ini ya, dari Fortuner, Kijang Innova Reborn, Kijang Innova lama, Avanza, Calya, Alia,
Ya pokoknya semua mobil Toyota pakai ini ya. Saya cobanya di Toyota. Ya seperti itu. Di kalau Pajero di keluarga Expander, di keluarga Outlander ya kita pakai punya Mitsubishi Expander sama bro, sama Nissan Livina juga sama. R3 pun sama dari Valeo ya. Kalau ini kan dari Stanley, dari Koito ya, sorry dari Koito. Oke, kita akan coba pasangin dulu. Kok susah ya? Sebentar. Susah bener masuknya. Oke. Ya, jangan lupa jam 9, jam 3 arahnya. Kita akan coba nyalakan. Nah, dinyalakan begini Anda jangan berpatokan terangnya ya. Tapi Anda berpatokan pada output pattern. Pattern itu apa? Gambar outputnya ya. Gambar outputnya seperti apa. Untuk menyatakan bahwa dia tidak silau ya. Cut off-nya bagus. Jadi output pattern. Yang Anda lihat adalah output patternnya. Nah, ini adalah output patternnya. Output patternnya lumayan ya. Jangan Anda lihat terangnya atau gelapnya, karena kenapa? Semua itu semu ya, bisa diatur dari kamera handphone Anda seperti ini nih, saya terangin. Kalau Anda melihat terang begini, wah terang ya, pasti saya mau beli. Nah, makanya banyak pedagang yang menghasilkan gambar yang lebih terang-terang, padahal hasilnya tidak real. Untuk terangnya dia diukur dari wattmeter dan luxmeter ya. Karena kalau si pedagang menampilkan foto seperti ini, Anda tak bakal beli ya. Banyak yang menampilkan begitu di online, di foto, di jalanan, ya itu permainan dari kamera bro, hati-hati. Ya, jangan sampai Anda tertipu. Banyak yang tertipu seperti itu loh. Bohlam C6 yang 100.000 katanya terang banget di foto, itu hasilnya nggak bener gitu ya. Jadi saya hanya menunjukkan Anda lihat begini tuh, lihat output patternnya ya. Nah, lebar ya. Jadi ini untuk fog lamp Toyota sih sangat mantap. Ya, sangat mantap bro. Untuk fog lamp oke. Nah, kita juga akan mendemokan output ininya di proyektor ya. Nah, saya minta perhatian ya untuk Anda yang membeli tipe ini ya. Ini kan dia bijinya berjendol, kelihatannya berjendol. Hati-hati bro ya. Jangan sampai kesenggol dengan keras atau kasar karena robek ya. Ini kan ada lensnya, itu bisa robek bro. Robek LED pasti mati ya. Jadi jangan sampai kecongkel. Jadi berhati-hatilah. Perlakukan bohlam dengan seperti bohlam ya. Banting jatuh itu bisa merusak dia ya. Sama seperti bohlam, namanya bohlam kalau jatuh pecah ya. Jadi perlakukanlah bohlam dengan sangat-sangat sensitif lah, sangat-sangat hati-hati ya. Nah, ini ada proyektor Toyota Camry ya, dipakai di mobil-mobil Toyota lah. Nah, kita akan coba masangkan dia ya, sebentar. Oke, udah kita nyalakan ya, kita udah pasangkan. Nah, kita udah nyalakan nih. Nah, kita bisa lihat outputnya ya. Anda berpatokan pada output patternnya saja ya. Output patternnya seperti ini. Ya. Jadi ini cut off-nya keluar ya. Ini garis cut off-nya, oke. Ya. Jangan melihat terangnya, sekali lagi saya ulang. Saya bisa terangin sedikit. Wih, terang ya bro. Pasti Anda mau beli kalau terang. Tapi kalau saya gelapin ya pasti Anda nggak mau beli. Tapi yang maksud saya tunjukkan di sini adalah Anda lihat tuh output patternnya tak ada blank spot ya. Garis cut off-nya keluar, tajam sekali ya. Memang dia belum clear line. Kalau clear line dia akan warna biru nih, color band-nya keluar. Tapi ini kan belum clear line gitu ya. Jadi Anda hanya melihat output patternnya. Output patternnya proyektor seperti ini ya, dia akan seperti ini. Ya, ini masih bisa di adjust, diputar kiri kanan ya. Yang pasti ini LED tidak panas ya, tidak merusak bol ya. Tidak pernah LED sejarahnya merusak bol. Bisa merusak bol, betul, panas. Yang namanya panas itu merusak memang, tapi ini relatif aman lah ya LED. Ya.
Jadi kita sudah mencoba H11 Cree di proyektor, jadi outputnya tadi bagus ya, tak ada, jadi ini cut off-nya nggak melengkung bro. Kalau Anda beli yang melengkung ininya berarti bola LED-nya fokusnya salah nih. Ini melengkung nih. Nah ini kan berupa garis lurus ya. Ini step cut off garis lurus, jadi dia nggak melengkung begini. Kenapa bisa melengkung? Saya jelaskan. Karena begini, pabrikan LED itu ya, pabrikan LED itu dia itu bikin LED cuma satu macam sebenarnya. Bentar ya, pabrikan LED itu bikin LED cuma satu macam. Apa yang saya maksud satu macam? Dia bikin LED itu satu. Yang membedakan cuma soketnya saja, itu di situ jahatnya. Jadi dia istilahnya nggak perlu bikin yang lain, dia hanya ngemal satu soketnya yang berbeda-beda. Nah itu yang membuat LED tersebut sebenarnya nggak bagus gitu ya. Jadi bisa melengkung, padahal tiap-tiap bolam dari H11, HB3 itu titik fokusnya berbeda-beda loh ya, H4 juga beda-beda. Nah ininya nih, banyak pabrikan LED dia bikin LED ininya satu, soketnya yang macam-macam. Nah soketnya yang macam-macam itu yang menyebabkan fokusnya nggak bener. Yang rugi siapa? Anda customer kalau buat yang nggak paham, yang beli. Banyak yang beli mengeluh kok outputnya begini, outputnya begitu. Ya itu karena ininya nih. Jadi si pabrikan banyak bikin ininya nih, sembarangan dia. Ininya mah tetap sama. Dia HB3 dikasih HB3 ini masukin. Ini H11 dikasih masukin ini. Ini HIR 2 dikasih masukin ini. Ya hasilnya nggak bakal bagus. Nah makanya tipe ini saya cuma punya H11 dan H4 itu aja. Yang tipe lainnya nggak bagus bro. Saya udah coba ya, di reflektor HB3 kok outputnya begitu. Di HB4 apalagi begitu. Makanya saya cuma main di H11 yang oke gitu ya. Karena saya lihat LED-nya sama, ininya yang beda ya. Ininya yang beda. Jadi saya nggak mau menjual yang istilahnya aduh nggak bagus gitu ya. Jadi H11 ini oke lah ya. Di H4 juga saya bikin ini full adjustable ya, 360 derajat bisa diputar, agak maju agak mundur bisa ya. Intinya Anda tinggal pasang saja. Untuk H4 nya saya sudah minta beberapa yang sudah beli, minta video kan, tapi mereka nggak mau share ke saya, ya nggak masalah. Padahal pada saat adjustingnya mereka konsultasi sama saya tengah malam juga saya ladenin, karena saya mau hasilnya yang maksimal, yang bagus ya. Customer beli sama saya harus wajib istilahnya memberikan tutor sebaik mungkin ya, supaya hasil outputnya juga Anda puas ya, seperti itu. Saya juga sudah minta videonya tapi dia tidak upload, dia tidak berikan ke saya, nggak masalah ya. Intinya adalah kalau Anda percaya dengan saya ya Anda beli, kalau tidak percaya ya nggak usah beli, nggak masalah ya. Silakan cek di deskripsi di bawah, bisa beli melalui Tokopedia, Bukalapak. Tokopedia Anda tinggal search reseller Juragan Lampu ya, username-nya, namanya reseller Juragan Lampu. Saya juga sebenarnya punya IG. Kemarin ada yang nanya saya ada IG nggak? Saya ada IG. IG saya ada 2. Yang pasti adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Nama saya adalah Jungki Wenas, Juragan Lampu adalah nama toko saya. Jadi Jungki Wenas Juragan Lampu. Karena banyak yang menggunakan nama Juragan Lampu, ya namanya juga orang terkenal gitu ya. Banyak lah yang ngikutin. Ya. Banyak lah yang mau ngikutin, tapi yang asli adalah Jungki Wenas Juragan Lampu, karena Jungki Wenas ini adalah nama saya, Juragan Lampu nama toko. Sama seperti jual martabak Sinar Bulan kan banyak, martabak Terang Bulan banyak, cuma beda nomornya. Tukang nasi campur juga banyak, Ahong 78 46 lah, 48 lah ya. Sinar Bulan, Terang Bulan 73, 74, Pecenongan berapa, banyak ya, pokoknya pakai angka-angka. Nah, kalau saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan follow atau subscribe. Kalau merasa nggak ini ya nggak usah follow atau subscribe ya. Jangan lupa, jangan sampai salah beli, karena tipe ini sensitif bro ya. Tipe ini sensitif, saya banyak sekali dapat curhatan dari orang, kok tipe ini jelek ya nggak terang ya. Ya, terangnya bohlam itu dari watt atau luxnya. Jadi kalau Anda mau membandingkan ini dengan bohlam merek lain, tipe lain, misalnya F3 ini nggak terang, ya wajar. Kenapa? Karena ini wattnya cuma 20.
F3 kan di atas 20, tapi F3 ngedrop. Jadi kalau Anda mau mengadu dengan F3, adunya jangan 5 menit awal, adunya sudah setengah jam. Saya rasa face to face gitu ya, karena dia ngedrop, dia awalnya memang kenceng. Tapi bohlam ini dia tidak ada istilah ngedrop. Awal nyala 20 ya sampai akhir 20. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bandung malam, nyala terus lampunya dari awal Anda nyala, dari awal Anda berangkat dari rumah di Grogol, Anda masuk tol sampai di Bandung, ya 20 watt segitu aja. Sedangkan kalau Anda pakai F3, F5 nyala awal terang, Anda sampai di Cikampek atau Anda sampai di Cawang dari Jelambar udah turun tuh, meredup ya. Saya ngomong apa adanya loh, karena saya juga nyoba itu ya, F3 terutama, apalagi ngedrop, watt awalnya doang gede. Nah kalau ini stabil ya, tidak ada istilah ngedrop. Segitu aja. Saya sudah coba ini nyalakan 4-5 jam saya tinggal, pas pulang saya lihat lagi wattnya sama bro ya, nggak turun, cuma memang panas ya, karena dia tidak ada kipas ya, wajar, nggak apa-apa, yang penting kan nggak rusak gitu ya. Nah bohlam ini juga bisa saya upgrade, kita ganti driver ya, kita maksimalkan 50%, bukan 50% loh, kita 100% kita naikin. Ini 20 watt tadi kan, kita naikin jadi 40 watt, itu bisa, Anda tinggal ganti driver. Sama ini juga, ini kan wattnya kan kecil kan, 21 tadi ya, 14 dengan 21, low beam 14, kita bisa bikin low beamnya 20 watt, high beamnya 20 watt, jadi 40 watt, itu bisa. Anda tinggal beli drivernya, kita modif ya, memang ada biaya tambahan yang Anda harus bayar ya, seperti itu. Jadi Cree ini enak sekali untuk mau di upgrade, dimodif segala macam. Chipnya mau diganti juga bisa sebenarnya menjadi Huawei 3000, cuman saya belum ada stok chipnya. Anda harus beli sendiri chipnya di online, Anda tinggal bayar saya ongkos kerja, itu aja, itu juga bisa. Tapi kan jadi harga bohlamnya mahal itu. Nah yang jadi masalah adalah customer maunya murah gitu ya. Kita tidak menyediakan, tapi kita menyediakan jalur custom. Jadi kalau Anda mau custom, kita siap ya. Oke, seperti itu aja. Jadi ini bisa diservis ya, kalau rusak nggak dibuang. Bohlam-bohlam lain rusak buang. Ya rusak buang bro, saya ngomong apa adanya. Banyak juga yang pedagang teman saya, karena garansinya panjang, ada komplainan, dia banyak sekali udah rusak ya. Gudang-gudang minta saya perbaiki, saya nggak bisa karena chipnya bukan Cree ya, seperti itu. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda mau yang awet bisa diservis ya pakai Cree ya. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah nonton.